Bayangan di rumah tua, langit Surabaya mendung sore itu. Awan kelabu menggantung berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Di ujung jalan kecil yang tak banyak dilalui orang, berdirilah sebuah rumah tua, sunyi dan tak terawat. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi semak liar yang tumbuh tanpa kendali. Sinta memandang rumah itu sambil menggigit bibir bawahnya, gelisah. Jojo, yang berdiri di sampingnya, sibuk memotret dengan kamera tua yang selalu dibawanya. Ini dia, rumah yang katanya sudah kosong lebih dari 20 tahun. Gumam Sinta. Kelihatan banget ya, balas Jojo tanpa menoleh. Tapi kenapa kamu tiba-tiba tertarik nyari tahu soal rumah ini? Sinta menghela napas. Kemarin aku nemu artikel lama di perpustakaan kampus. Ada berita soal keluarga yang dulu tinggal di sini dan menghilang tanpa jejak. Jojo menurunkan kameranya, memandang Sinta dengan alis terangkat. Serius? Enggak ada jejak sama sekali? Sinta mengangguk pelan. Cuma ada laporan dari tetangga yang bilang mereka dengar teriakan malam itu. Tapi polisi nggak pernah temukan bukti apapun. Jojo terdiam sejenak, lalu menatap rumah itu dengan pandangan baru. Mungkin udah saatnya ada yang gali cerita ini lagi. Mereka mendorong gerbang yang berderit nyaring, lalu melangkah masuk ke dalam halaman rumah. Bau lembab segera menyergap hidung mereka. Di dalam, rumah itu terasa seperti membeku dalam waktu. Kursi-kursi masih tersusun, ada cangkir retak di meja, dan di dinding tergantung foto keluarga seorang pria, wanita, dan seorang anak perempuan kecil. Sinta mendekati foto itu. Mereka terlihat bahagia, bisiknya. Jojo menyusuri lorong rumah, lalu membuka sebuah pintu kamar. Sinta, kesini deh, lihat ini. Sinta menyusul, dan di dalam kamar, ia melihat dinding yang penuh coretan. Bukan sekadar coretan anak kecil, tapi tulisan kalimat-kalimat aneh. Dia datang lewat cermin. Jangan tidur saat hujan. Bunyi itu bukan tikus. Sinta merinding. Siapa yang nulis ini? Nggak tahu, tapi kelihatan kayak ditulis buru-buru. Panik, tiba-tiba, dari arah loteng, terdengar bunyi gedebuk. Keduanya langsung membeku. "Joe, itu suara apa?" tanya Sinta dengan suara nyaris tak terdengar. Jojo menyalakan senter di ponselnya. "Kita cek, siapa tahu ada sesuatu." Mereka menaiki tangga ke loteng dengan hati-hati. Di balik pintu kayu yang berdebu, ruangan gelap dan sempit menyambut mereka. Di sana, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua. Jojo membuka perlahan, di dalamnya ada kumpulan buku harian, foto-foto lama yang sudah menguning, dan satu boneka kecil yang tampak masih baru. Sinta mengambil salah satu buku harian dan mulai membaca. Hari ini, dia bicara lagi lewat cermin. Dia bilang kami harus pergi, tapi ayah tidak percaya. Ibu mulai bicara sendiri. Aku takut. Sinta menatap Jojo, wajahnya pucat. Ini? Dari anak kecil itu? Jojo mengangguk. Kayaknya kita harus baca semua ini. Mungkin kita akan tahu kenapa mereka pergi atau apa yang menjemput mereka. Dari bawah, terdengar bunyi pintu depan menutup sendiri. Kencang, Sinta dan Jojo saling pandang. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, boneka di dalam kotak tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring. "Main. Yuk, apakah mereka akan pergi? Apakah mereka akan tetap mencari jawaban? Ataukah mereka telah terjebak dalam kisah yang belum selesai?"